Nah, di sini ini saya sengaja pakai indikator, jadi dia untuk melihat apakah masuk semua enggak fasenya di dalam indikator ini. Kalau misalnya ada yang longgar, biasanya nanti ada satu yang tidak nyala. Oh, berarti ada satu yang tidak terpasang. Berarti dia ada satu yang longgar. Jadi RST-nya di sini. Nah, di sini saya pasang ke dalam avometer yang tadi 3 fase itu sesuai juga merah, biru, kuning, sama hitam. Sesuai dengan fasenya masing-masing. Nah, karena di sini ada panelnya untuk voltmeter. Nah, itu kan nanti setiap panel ini juga akan terpasang di setiap tegangannya dia di sini. Nah, di sini 0 sampai 500. Nah, 0 sampai 500 ya. Kenapa bisa begitu? Untuk menangani kalau misalnya 3 fase. Bisa begitu 380, dia bisa ngecek atau fase 1 fase, ini juga bisa dicek. Nah, sekarang kita akan mencobanya dengan fase 1 netral. Fase 1 netral, RN. Maka akan terlihat di sini, ini sekitar 200. Nah, sorry. Ini kan berarti 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, sorry, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Oh, per 10 berarti. Berarti di sini terbaca di sini 10, 20, 30, 40, 240 volt RM. Sebenarnya juga SN juga, SN juga di sini kok lebih turun di sini. 10, 20, 25, 225. Nah, kenapa kok terjadi turun naik di tegangan di situ? Karena terjadi ketidakseimbangan beban. Ada yang pakai, ada yang tidak pakai. Kalau tidak pakai, biasanya dia akan sampai puncaknya. Tapi kalau terjadi pembebanan, maka akan drop di tegangannya. Karena V sama I-nya kan dia pasti akan ngedrop. Kemudian SN-nya juga, TN-nya dia juga jauh lebih drop di sini. Di 10, 20, 20. Nah, begini. Kenapa nanti di sini ya alasannya itu kenapa dia berbeda? Karena pertama, posisi pembagian beban itu tidak berimbang. Nah, nanti pada waktu kita masuk ke dalam motor untuk supply motor, itu jangan sampai tegangan itu tidak berimbang. Bagaimana caranya supaya tegangan supply itu berimbang? Kita harus memasang 3 trafo. Jadi per trafo. Jadi trafonya ini nanti ada primer sama sekunder. Jadi kan tadi kan tahu ya, tegangannya bervariatif. Ada 240, 225, bahkan ada 220 sendiri. Nah, di dalam trafo nanti dengan slide regulator. Nah, jadi ada slide regulatornya masing-masing. Nah, jadi slide regulatornya kita akan men-set. Misalnya kalau mau 200 volt semua, atau 20 volt semua. Jadi di-set, nanti akan diputar. Slide regulator kan seperti trafo yang bisa di-adjustable. Nah, mungkin kalau SMK pasti biasanya ada itu slide regulator. Nah, biasanya slide regulator akan di-set, nanti dia sampai berapa volt yang kita minta. Kalau 20 semua, ya sudah. Berarti dari situ nanti outputnya, tegangannya, dia akan semua sama, 20. Karena dia masuknya jadi satu, masuk ke motor, jadi tidak mungkin akan beban tidak seimbang karena RST-nya dia jadi satu induktif. Kalau sampai terjadi beban tidak seimbang pada waktu dipasang di dalam motor, berarti ada yang salah di lilitannya, atau mungkin ada yang lilitannya kurang baik di dalam motor tersebut. Nah, tapi pada umumnya dia pasti akan seimbang. Nah, ini fase 1 fase. Nah, fase 1 fase di sini RS, kalau kita cek di sini, nah dia hampir sampai 400. Wah, 3. Malah kalau dari teori ya, jadi 220 kan pasti kan standarnya ya. Untuk fase 1 fase itu dia pasti adalah 380. Kenapa fase 1 fase 380? Nanti ada hitungannya, atau sebut dengan akar 3 dikali dengan 220. Nah, itu nanti ada rumusnya. Jadi sebentar ya, betul kan? Rasanya betul. Akar 3 dikali dengan 220.
Kenapa akar 3? Kalau dalam V total itu ada Vx tambah Vy tambah Vz. Jadi di akar itu dia. Coba ya. Oh, betul. Lalu rumus jadinya nanti akar 3 dikali dengan 20, yaitu 381,05 atau 380 volt. Nah, kenapa bisa begitu? Yaitu karena ada sudut derajatnya nanti saya jelaskan pelan-pelan ya. Nah, ST-nya juga pun sama. Ini pun kalau kita mau 380 berarti sini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Nah, ini kan pasti lebih di sini. Tadi mesinnya di 380 itu masih di sini. Nah, rata tadi 390 di situ. Nah, sama tadi Rn. Nah, tadi kalau tadi kita lihat di sini Rn di sini ini sekitar 10, 20, 30, 40, 240, maka akan terbaca di di avometernya. Ini 214. Ini betul. Kok bisa jadi 214 ya? Saya juga nggak tahu. Dua kemungkinan. Bisa avometernya, bisa juga yang panel voltmeternya. Sorry, tadi ini yang fase yang pertama 214, fase R, fase S 203. Ini mungkin avometernya mungkin ya. Mesinnya enggak lah. Tapi nanti coba kita cek di osiloskopnya nanti. 203. Kemudian yang T-nya 200 volt. Nah, sudah banyak sekali, dia berbeda sekali. Itu sudah kelihatan di sini 200 volt, 204 sama 200 berapa tadi? Yang pertama. Oh, 214. Jadi itu sudah bisa kelihatan juga. Yang kedua. Nah, 200 volt. Dengan frekuensi juga 50 Hz. 203, 204. Kemudian dengan 214. Nah, RS, T, dan N. Nah, bagaimana kalau saya mau mengecek dengan fase to fase dengan voltmeter? Nah, saya pasang di sini. Yang N-nya saya ambil RS. Nah, berarti dia antara fase dan fase. Ini saya nyalakan. Kalau untuk memindahkan setiap colokan itu lebih baik dimatikan dulu ya, supaya tidak ada percikan api, apalagi tegangan tinggi. Nah, sekarang RS di situ tadi sekitar kalau di V-nya di sini sekitar 390. Nah, kemungkinan ya, itu pasti itu di avometernya yang kurang baik. Nah, 360 dia terlalu ngedrop. Nah, biasanya kan idealnya 380. Nah, kita cek di sini sudah betul. Nah, tadi kan saya pasang di set yang satu dia, jadi antara biru dan hitamnya tadi. Kemudian kita pasang ST-nya juga. ST-nya dapat 294. Nah, sudah jauh sekali. Kalau mau 380 dengan toleransi 5%, berarti kan 380 dikurangi dengan 38 lah. 38 sebentar ya, 5% dari 0,05 dikali 380 ya. Berarti dia mestinya turun 19 volt. 380 dikurangi dari 19 volt. Mestinya 361. Ini terlalu jatuh lah. Berarti avometernya yang kurang baik. Di panelnya sudah betul 391, nanti sekitar situ. Nah, ini yang avometernya kurang baik.
Ini TR-nya. Nah, TR-nya berarti misalnya T dan R, berarti saya rubah. Tapi jangan diikuti ya, pindah-pindah begini masih dalam kondisi menyala ya. Ya, sebaiknya jangan, lebih baik dimatikan. Tapi kalau misalnya sudah terlatih, walaupun sudah terlatih, berarti safety-nya, ya saya safety is the first, jadi lebih baik dimatikan. Ini T dan R, saya dibalik. Nah, tinggal yang tadi kuning, tinggal saya pasang yang ground-nya, saya pasang di R-nya. Memang kan idealnya untuk fase 1 fase itu adalah 380. Gitu loh. Jadi fase 1 netral itu umumnya kan 220. Nah, fase 1 fase karena akar 3 dikali dengan 220, dia menghasilkan nilai 380, itu memang betul. Nah, tetapi di avometer sini 354 itu yang agak salah begitu loh. Bisa saja di sini avometernya yang bermasalah. Bisa baterainya habis atau memang sensitivitas daripada avometer ini. Kemarin saya tanya Bima, sudah diganti kok, begitu. Bisa saja alatnya yang sudah mulai banyak berkurang. Nah, sekarang kita pakai dengan osiloskop juga. Nah, osiloskop kalau yang di analog, yang berapa ataupun yang digital, itu biasanya terbatas dengan 2 probe atau 2 dual input. Untuk 3 probe atau 3 channel itu lebih mahal. Nah, tapi yang osiloskop yang tadi saya coba itu pakai 3 channel. Di situ bahkan sampai 4 channel. Jadi ada 4 channel, jadi kita bisa pakai RST untuk melihat grafiknya atau bentuk gelombangnya seperti apa. Nah, itu bisa juga. Tapi kalau yang osiloskop yang cuma hanya dual channel, dia cuma hanya terbatas di R sama S. T-nya nggak bisa kelihatan. Ini pun sama. Jadi antara R, S, T itu juga dikali 10 semua ya, hati-hati ya, berarti dikali 10 semuanya, jadi dibagi dengan 10 supaya dia bisa masuk terbaca di osiloskop, jadi mesti harus hati-hati, jangan sampai lupa, karena kalau sampai lupa bisa jebol osiloskopnya. Nah, sengaja di sini yang bagian groundnya sini saya lepas, tapi bagian netral saya akan terpasang dengan groundnya osiloskop. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini dia groundnya osiloskop. Groundnya osiloskop saya menghubungkan dengan netralnya, gitu loh. Makanya kenapa groundnya osiloskop atau ground kabel itu dicopot. Takutnya, biasanya diputusin. Takutnya instalasi yang dipasang itu ada groundnya. Gitu. Nah, dipasang di tiap-tiap channel juga, di 3 channel, saya bilang 4 ya, makanya kita bisa pakai 3 channel. Nah, ini kelihatan di sini, ini adalah RST. Nah, warnanya macam-macam, ada merah, kuning, abu-abuan ya. Nah, jadi warna putih, ya, anggap ini ya. Nah, ini dia fungsi R di sini, fungsi R. Kemudian ini yang bagian S-nya. S. Kemudian yang T-nya yang ini. Nah, T-nya sampai sini. Jadi dia 3 fase yang berbeda. Dibedakan sejauh 120 derajat. Jadi dia tidak mungkin akan sama. Nah, di sini juga dengan frekuensi juga sama, semua 20 milisecond. Nah, yang kalau bisa dipilih salah satu, ini saya coba di sini. Saya milihnya per channel. Nah, channel 2 yang ini, channel 2 yang warna ini. Nah, dia VRMS-nya di sini 21,69. Berarti 200. Berarti udah hampir 220 dia. 220 kan dia kalau misalnya 220 berarti dikurangin dengan 5% saja 200. Masih nutupi.
channel 2, ini channel 3. Channel 3 itu di VRMS-nya 21,52. Ya, hampir sama. Tadi 21,6, di sini 21,5. Nah, yang satunya sebesar 23,26, berarti 230-an. Nah, berarti yang tadi yang kurang bagus di avometernya 3 fase tadi. Nah, itu yang kalau kita lihat pakai oscilloscope kan dengan yang lain kita bisa lihat di sini. Nah, jadi dengan oscilloscope ini kita bisa lihat berapa VRMS-nya, berapa V-top-nya untuk setiap channelnya masing-masing. Tadi antara dua itu tadi ada 216 volt, ada 215 volt, ada yang 230 volt. Jadi perubahannya tidak terlalu besar. Coba kita lihat ini misalnya 230 ya. Kita anggap aja misalnya 220. Bentar ya, dikali dengan 0,5 itu berarti tambah 11, 220 tambah 11. Masih baik di sini. Kalau yang di satu sini, kalau kita toleransi lebih, tegangan lebih, itu sebaiknya di 231 volt. 231 volt ini ya masih dalam range. Kalau yang tadi, kalau kita misalnya 220 dikurangi dengan 11 volt, 209, ya masih dalam range. Karena tadi 216 sama 215, tidak turun sampai jauh di bawah 209 volt. Jadi untuk pembebanan di sini masih dalam toleransi lah. Karena dalam pembebanan itu plus minus 5% daripada dayanya. Ini kan kita tidak ambil dayanya, tapi kita ambil daripada tekanan. Karena kalau dayanya tidak seimbang pasti akan juga kelihatan di tekanan. Jadi bisa lihat di situ. Itu caranya supaya kita bisa tahu perubahan yang terjadi di 1 fase sama 3 fase.